Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi yang bersamaan dengan mendung ini kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Karena bersamaan dengan mendung, kota Medan yang biasanya panas, kita agak sejuk di sini. Semoga memang benar-benar menyejukkan hati kita. Dan pagi ini kita datang ke majelis ini dalam rangka tabligh akbar, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama zaman sekarang sangat penting. Ada sebagian orang mengutamakan ibadah, tapi kurang peduli pada ilmu agama. Itu salah. Ilmu agama itu adalah ibadah yang paling utama. Dalam hadis hasan riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, la anta ghudwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah." Seandainya kamu berangkat pagi-pagi. Kita ini sekarang berangkat ke sini kan pagi-pagi. Sebenarnya walaupun bukan pagi-pagi sama saja. Cuma orang kalau pagi hari ini masih segar. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu belajar satu ayat, misalnya belajar di pondok tahfidz, belajar membaca satu ayat Al-Quran, itu pahalanya lebih baik bagi kamu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Belajar satu ayat. Pernah sholat sunnah 100 rakaat saudara-saudara? Pernah? Sekarang ini jangankan 100, taraweh 23 banyak yang diskon menjadi 11. Dan ini masih menjadi 11, masih membid'ahkan sama yang 23. Ini kurang apa? Dan tambah tak karu-karuan zaman sekarang. Padahal sabda Rasulullah 100 rakaat. Artinya apa? Sholat sunnah itu 100, 200 gak masalah. Yang penting mengerjakan. Ternyata belajar satu ayat Al-Quran pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini kalau belajar Al-Quran. Kalau sekarang pondok tahfidz atau TPI. Kalau belajar ilmu agama bagaimana? Belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak, belajar tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis. Dalam hadis tersebut disampaikan wala antar dua fata'allama baban min abwabil ilmi. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu kamu belajar satu bab ilmu agama, bab wudu, bab tayammum, bab air, bab sholat sunnah, bab sholat fardu, atau bab akidah, belajar tentang sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, sifat para nabi, para rasul, dan lain-lain. Satu bab saja. Umila bihi aw lam yu'man. Baik ilmu yang kamu pelajari itu diamalkan atau tak diamalkan. Belajar ilmu agama diamalkan atau tidak diamalkan. Kalau para ulama menafsirkan ini diamalkan atau tak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu ilmu akidah, karena diyakini. Kalau yang diamalkan itu ilmu syariah, ilmu fikih, karena dilakukan. Kalau saya sebenarnya lebih senang semuanya diamalkan atau tak diamalkan, karena nakal. Tapi para ulama dulu kan soleh-soleh kan, penafsirannya diarahkan pada yang baik-baik. Baik ilmu tersebut diamalkan atau tak diamalkan, khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Ini kalau belajar ilmu agama. Karenanya pondok pesantren yang mengajarkan kitab kuning, mengajarkan ilmu agama itu lebih afdal daripada pondok tahfidz, daripada pondok tahfidzul Quran. Orang yang belajar ilmu agama satu bab lebih 1000 rakaat. Kalau belajar tahfidz satu ayat 100 rakaat. Kalah. Dan sekarang ini orang ramai-ramai ke pondok tahfidz. Ya gak apa-apa tahfidz, tapi jangan tinggalkan ilmu agama, karena cuma dapat 100. Kalau ilmu agama dapat 1000. Kita ini kalau misalnya kerja di perusahaan sini, kamu dibayar 100.000. Lalu kerja di sini 1 juta, kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih 1 juta. Sekarang enggak. Ini saya bukan mengecam, bukan merendahkan pondok tahfidz, tapi memang posisinya pondok pesantren ilmu agama makomnya lebih tinggi daripada pondok tahfidz. Karenanya ulama-ulama dulu mana ada pondok tahfidz, jarang dulu.
yang banyak pondok agama. Cuma karena pondok tahfidz ini bisa tampil di televisi, ya, bisa ikut apa di TV One atau di mana, akhirnya itu. Ini sekarang. Karenanya saya senang tadi dari muallim yang ada di sini suruh memberi motivasi tentang pentingnya belajar ilmu agama. Karena memang sangat penting. Karenanya adik-adik yang masih muda-muda ini jangan sampai meninggalkan ilmu agama. Terutama pada zaman seperti sekarang. Ilmu agama ini penyelamat zaman sekarang. Orang kalau ingin selamat pada masa sekarang memang sungguh-sungguh belajar ilmu agama. Harus tahu sendiri mana yang benar, mana yang salah. Ini zaman sekarang. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Takunu fitanun." Akan banyak fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu artinya cobaan, malapetaka, ujian. Apa yang dimaksud fitnah? Yang dimaksud fitnah, ujian, malapetaka, ini malapetaka yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan agama. Dan ini fitnah yang teramat dahsyat pada akhir zaman. Mengapa dahsyat? Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Gara-gara fitnah itu pagi-pagi, sore-sore seseorang itu masih beriman. Besok paginya berubah menjadi kafir. Karena terpapar, terkontaminasi, termakan, terpengaruh dengan fitnah. Ini berarti fitnah menyangkut akidah. Nah, ini artinya apa? Peringatan. Peringatan kepada kita agar tahu terhadap fitnah. Karena fitnah ini di dalam hadis lain, al-fitan idza aqbalat. Fitnah ini kalau datang, ya'rifuhal alim. Yang tahu itu hanya orang ahli ilmu. Oh, ini fitnah, jangan diikuti. Ini bahaya. Tapi wa idza adbarat, fitnah ini kalau sudah pergi, ya'rifuhal alim wal jahil. Orang ahli ilmu dan orang bodoh tahu juga. Loh, kita diakali dulu. Ternyata ini penipu, ngakali. Karena fitnahnya sudah pergi. Kita jangan sampai seperti itu. Kita itu harus tahu fitnah. Karenanya kalau ada orang berceramah, orang menyampaikan kajian ilmu agama, berbeda dengan fatwa-fatwa ulama dulu, hati-hati. Jangan-jangan ini termasuk bagian dari fitnah akhir zaman. Mengapa? Kalau ini termasuk bagian dari fitnah akhir zaman, kita terpapar. Bukan terpapar COVID ya. Kalau COVID kan cukup pakai ini. Tapi di sini sepertinya aman. Ini banyak yang nggak dipakai. Maskernya banyak nggak dipakai. Nah, kalau terpapar COVID ya bisa sembuh sendiri, nggak kemana-mana bisa sembuh. Tapi kalau yang ini nggak bisa sembuh, ada yang bisa aman. Bisa aman dari pandemi aliran sesat ini dalam hadis tersebut, illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu agama. Apa yang dimaksud dihidupkan dengan ilmu agama? Orang ini tekun belajar ilmu agama, tidak berhenti belajar ilmu agama. Nah, orang yang aktivitasnya ini keilmuan, insya Allah tidak terpapar dengan aliran-aliran sesat, tidak akan terpapar, terpengaruh dengan faham-faham baru, tidak akan terpengaruh dengan kekufuran-kekufuran dan lain sebagainya. Ya karena memang ini, kalau sudah terpapar, ini berarti aktivitasnya bukan keilmuan. Tetapi apa? Bisa jadi aktivitasnya politik, atau bisa jadi keilmuan sebagai kedok, sebenarnya dia menumpuk kekayaan. Na'udzubillah min. Karena di dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, hadis yang sama, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore seseorang beriman, besoknya menjadi kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafirun. Pagi-pagi seseorang beriman, sore menjadi kafir. Pagi-pagi aswaja, sore ikut liberal. Pagi-pagi aswaja, sorenya ikut aliran yang macam-macam. Mengapa terjadi seperti itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, mengapa? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menjual agamanya, seseorang menukar agamanya, ditukar dengan sedikit kekayaan dunia. Na'udzubillah min. Sekarang itu kalau orang menukar agamanya banyak yang bayar, tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak ada yang bayar, nggak ada. Yang ada ya cuma ya dana-dana. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini pentingnya kita istiqomah, konsisten di dalam kajian keilmuan.